Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifaldi Wagiono dengan NIM 24106711029. Ingin memenuhi tugas basis data 1 yang diampu oleh Bapak Triawan. Materi praktikum 6 PHP dengan MVC dengan MVC atau MVC. Oke, untuk tampilan web saya ini adalah tentang bookstore atau toko buku. Oke, di sini mulai dari tampilannya dulu dan database-nya dulu. Untuk codingannya saya akan jelaskan di belakang tentang struktur dari folder projectnya. Saya akan jelaskan di belakang. Oke, yang pertama di sini database-nya, dan database-nya di sini adalah database simple PHP MVC. Dan di sini ada table products. Dan di sini ada untuk strukturnya ada ID. Ini auto increment otomatis ada, dan seller ID untuk ID user, dan ada nama produk, deskripsi produk, kategori menggunakan enum. Di sini ada enum novel, bisnis, teknologi, self improvement itu, dan ada price dengan tipe data desimal, dan ada quantity di sini jumlah produk, dan ini dibuat kapan atau create ad atau updated ad. Nah, ini ada image untuk menyimpan nama gambarnya gitu. Karena di sini tipe datanya varchar, dan untuk pemanggilannya biasanya itu di bagian codingnya itu menggunakan dicocokkan sesuai dengan nama image-nya gitu. Dan di sini ada table user dengan struktur. Di sini ada ID yang pokoknya ada kesinambungan dengan products. Di sini ada nama atau username. Ini ada email, ada password, ada role dan enum juga, ada admin, seller, dan customer. Dan ini ada image atau gambar atau profile. Image di user ini profile. Ini ada create ad. Oke, langsung ke webnya. Di sini untuk webnya di tampilan awal ini ada header, ya, ada nama toko bukunya, terus ada produk, statistik, dan keranjang. Dan ini juga belum bisa diapa-apain kalau belum login. Coba aja di sini statistik, produk, keranjang juga tidak bisa. Karena untuk keranjang ini ya harus nambahin keranjang dulu. Nah, di sini di sebelah kanan ada tombol login dan juga register. Yang pertama coba register dulu. Jika tidak punya akun ya register dulu. Misal di sini mau nambahin akun tentang panda, nama usernya panda deh, panda@gmail.com. Passwordnya satu key, very simple. Nah, ini registrasi berhasil, silakan login. Nah, di sini jika dilihat di database user ini akan tertambah, dan untuk passwordnya ini di hash atau dibuat kode unik supaya demi keamanan gitu, untuk mencegah jika terjadinya SQL injection. Nah, ini di hash. Nah, jika sudah membuat akun atau sudah ada akun, di sini bisa login. Misal nih Anda yang tadi dibuat, nah, ini login berhasil nih. Di sini saya tidak akan menggunakan username panda. Saya akan menggunakan username dari di sini Wagiono atau Arifaldi aja. Wagiono aja deh. Di sini username-nya adalah gmail. Dan passwordnya kalau nggak salah 1. Nah, di sini sudah terlogin.
Nah, untuk tampilan awal di sini ada sudah memperlihatkan beberapa informasi, dan di sini juga seperti di awal untuk headernya di sini ada judul buku, judul toko, nama toko. Di sini ada produk, statistik, dan keranjangnya. Dan coba di pencet. Nah, ini file bookstore, nama toko dan produk ini sama untuk di seller gitu. Akan menampilkan tampilan ini. Dan di sini ada tombol statistik. Di statistik ini menampilkan informasi tentang statistik per produk gitu. Dan di sini ada ringkasan totalnya juga. Seperti itu. Oke, bisa kembali juga ke halaman sini. Dan di sini juga bisa ditambahkan keranjang. Nah, di sini kalau belum ditambahkan keranjang di bagian produk, ini akan kosong seperti itu. Jadi harus ditambahkan dulu. Misal nambahin ini, nambahin ini juga. Dan bisa nambahin apa? Ini. Nah, di sini akan ditambah. Ini juga bisa diupdate jumlahnya mau berapa, dan ada quantity total yang harus dibayarkan. Ini juga kalau di check out tidak bisa karena ya emang fitur checkoutnya belum dibuat gitu, karena ini hanya menyimpan sesinya aja. Dan di sini juga bisa mengosongkan keranjang. Nah, di sini keranjang dikosongkan, keranjangnya di sini langsung hilang semua produk-produknya. Lanjut ke bawah, di sini ada daftar produk. Dan di daftar produk ini bisa difilter. Di sini semisal mau filter BDS aja, ini BDS filter. Yang muncul hanya yang sesuai dengan nama buku ini. Coba ini, karena ini badas dengan kategori self improvement, coba kita ubah ke teknologi atau bisnis. Coba ke teknologi aja, terus di filter. Nah, ini tidak ada produk gitu, karena tidak ada judul buku BDS di kategori teknologi. Jadi ini harus di semua kategori aja, atau ininya dihilangin kalau ingin mencari buku tentang teknologi. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga bisa menambahkan produk. Misal di sini mau nambahin buku apa ya? Menara apa ya? Bumi aja. Deskripsi perang. Kategori novel. Harganya ini harus numerik. Ini tidak bisa. Ini sudah saya pencet tombol untuk alfabet. Nah, di sini tidak bisa gitu. Dan di sini ada stok juga. Stok ini harus numerik juga, dan bisa menambahkan cover ini bumi. Coba saya tambahkan bumi, simpan. Nah, di sini tertambah novel bumi. Ini harganya ya gitu, saya inputnya juga kebanyakan untuk harga. Dan di sini juga ada tombol edit, dan ini hampir sama dengan menambahkan produk. Nah, untuk di edit ini bedanya hanya ada gambar produk di sini, ada gambar produk yang sebelum, dan ini hanya mengupdate atau mengedit, tidak menambahkan. Ya, nama anunya aja edit produk. Coba diubah perang dunia. Nah, ini akan terupdate gitu. Dan ini juga bisa dihapus. Bisa dihapus.
produk berhasil dihapus. Terlihat di sini untuk buku bumi itu hilang. Nah, coba menghapus buku lain, misal mau menghapus buku The Mountain Issue, coba nih. Nah, Anda tidak memiliki akses ke produk ini. Kenapa? Karena yang membuat produk ini bukan user ini atau bukan seller ini. Jadi kalau dilihat di sini di pojok kanan, ini ada informasi tentang profile. Bisa dipencet. Ini ada user ID-nya. Ada user ID-nya. Nah, di sini kalau lihat di database di products, nah ini ada seller ID gitu. Jadi siapa yang membuat produk-produknya atau yang menambahkan produk-produknya, jadi harus sesuai dengan user ID-nya. Kalau tidak sesuai itu tidak bisa. Harus saya demokan. Tapi ini juga saya mau menjelaskan tentang user profile terlebih dahulu. Nah, di user profile ini ada informasi tentang gambar atau profile picture. Di sini ada bisa mengubah profile picture dan bisa mengubah nama dan bisa mengubah email, dan di sini juga bisa mengubah password gitu. Misal bisa diupdate. Misal oke Wagiono di sini untuk passwordnya mau diedit, ini bisa diupdate. Jadi oke Wagiono. Oke, seperti itu. Mungkin ini sudah cukup untuk user yang ini, tapi belum yang untuk menghapus sesuai user ID. Coba ini masuk ke si pembuat produk-produk yang ini. Kalau kode dulu di sini yang memiliki user seller ID 1 atau di sini user 1 ini adalah Basara Heroes 427. Coba saya login Basara Heroes 427. Coba login. Nah, tadi kan nggak bisa dengan user ID 6 atau dengan username yang Wagiono. Sekarang dengan profile picture ini atau dengan user ID 1 karena sesuai, itu jadi bisa untuk menghapus gitu. Coba kembali. Kan tadi tidak bisa untuk menghapus buku The Mountain Issue. Coba ini dihapus. Nah, di sini akan terhapus gitu. Jadi fungsinya seller ID di sini atau user ID di sini untuk untuk keamanan gitu. Jadi tidak sembarang seller itu dapat mengubah-ubah atau mengedit gitu. Jadi hanya sesuai user ID yang dapat menghandle produk-produknya sendiri. Oke. Sekarang saya rasa sudah cukup untuk di bagian produk, dan lanjut untuk login di bagian admin. Di sini untuk admin tidak bisa regis begitu aja ya di sini karena ini admin mengkontrol seluruh kegiatan projectnya gitu atau programnya. Jadi di sini ada admin. Untuk role admin coba di sini login admin, login. Nah, untuk di admin ini tampilannya cukup berbeda, dan di sini hampir sama untuk profilnya, dan ini juga hampir sama. Di sini file bookstore akan menampilkan dashboard ini, beda dengan seller. Kalau seller kan kalau memencet file bookstore ini akan menampilkan produknya langsung ini. Nah, dan di sini juga bisa melihat statistiknya untuk seorang admin dan juga bisa melihat keranjang. Oke. Jadi di sini di bagian tampilannya
Ini ada admin dashboard. Ini ada informasi singkat gitu. Tentang total penjual, total produk, total kategori, total transaksi gitu. Jadi ini memudahkan kita. Ini dalam bentuk visual. Dan ini yang di bawah adalah tempat tombol-tombol di bawah ini seperti kelola penjual, lihat produk, terus kelola kategori, kelola transaksi dan lain-lain itu bisa diakses di sini. Seperti menambahkan, ini kan total penjual adalah 4. Kalau dikelola penjual terus ditambahkan penjual di sini. Misal di sini Mas Rusdi, gitu. Di sini emailnya Rusdi @gmail.com. Nah, ternyata belum bisa ya untuk tambah penjual. Mungkin saya lupa untuk query-nya. Oke, Suzuki aja untuk itu. Dan di sini juga bisa menghapus user. Di sini tadi yang kita buat Panda email itu bisa dihapus ya, yang tadi kita buat. Coba kita hapus dulu. Jadi itu privilege seorang admin. Coba harusnya sudah cukup di sini. Dan di sini bisa juga untuk melihat produknya. Tentunya juga bisa mengedit, menambahkan produk dan juga untuk menghapus itu. Dan untuk admin ini. Dan di sini untuk kelola kategori, kelola transaksi dan kelola pengguna dan lain-lainnya ini tidak saya buat, tidak saya fungsikan terlebih dahulu karena tugasnya seperti itu. Belum. Saya lupa untuk melihat praktikum buka study dulu. Mengenai tugasnya saya lupa untuk sesuai alurnya. Di sini saya rasa untuk tugasnya sudah saya demokan ya untuk praktikum 6 ini. Nah di sini untuk upload gambar sudah bisa, mencari produk, filter berdasarkan kategori, statistik, registrasi, dan di sini juga sudah saya demokan semua ya. Oke, sekarang saya rasa untuk tampilannya sudah cukup. Oke, lanjut ke struktur dari proyeknya gitu. Jadi di sini dimulai mungkin dari hard access. Jangan deh, dari app dulu. Di folder app ini untuk untuk file-file penting gitu. Jadi seperti di sini database. Nah di sini untuk koneksi ke database-nya untuk file config itu. Dan di sini ada juga controller. Ini controller admin gitu. Jadi di sini di controller ini bisa melihat untuk kontrol sebagai admin gitu. Di sini ya ada di sini semua. Dan out controller ini untuk login atau registrasi. Nah, ini ada di out controller. Controller ini untuk jika kita menambahkan produk, nah akan menambahkan ke card controller atau ke card view gitu. Jadi ada product controller ini untuk menambahkan, menghapus dan untuk menghapus, menambahkan ya gitu tentang produk. Dan ini profile controller. Dan di sini ya untuk kontrol
ke ini, ke profile, user profile gitu. Nah, jadi ada semua di sini. Di mengedit nama, password, dan juga mengedit gambar gitu. Menampilkan gambar juga di sini juga. Dan lanjut ke bagian core. Untuk core ini adalah inti dari apa ya, kodenya ini. Jadi untuk app PHP ini dan controller database. Nah, ini memiliki fungsinya sendiri. Contohnya ini database. Nah, ini mengambil data dari database-nya gitu. Dan dikonfig sudah dikoneksikan dengan core database PHP di sini. Ini mengambil data-datanya gitu. Mengambil data-data yang ada di database-nya atau database MySQL. Juga controller. Nah, ini untuk load model, load view juga. Nah, jadi ada di sini. Yang dilakukan di controller itu ada di sini. Dan juga ini app untuk intinya gitu, yang paling penting. Dan ini ada helper untuk security, file security.php. Ini untuk keamanan seperti input data atau login atau ya gitu-gitu dah. Pokoknya ada di security ini. Semua file views-nya itu ada, hampir semua ada security-nya nih. Ini ada model dan ini ada produk model. Nah, untuk di models ini adalah untuk menginisiasi tentang kan sudah diambil nih di sini di core database. Nah, jadi di sini di bagian model ini tinggal mendeklarasikan gitu apa yang mau digunakan gitu, query yang mau digunakan. Nah, seperti di sini function get all. Ini di table products, select bintang from products where 1 sama dengan 1. Jadi ini menampilkan produk-produknya. Dan untuk user model ini digunakan di admin ya. Ini digunakan di role admin. Oke, lanjut ke di sini ada views. Di views ini semuanya yang ada di dalam folder views ini adalah tampilannya gitu, yang akan ditampilkan di webnya gitu. Seperti dashboard admin yang tadi itu total kategori, total transaksi. Pokoknya di sini adalah dashboard admin. Dan untuk folder out di dalam views ini ada login dan register. Seperti yang didemokan awal-awal tadi, di sini bisa register dan login. Nah, untuk backend-nya itu ada di sini. Dan untuk card ini card view. Nah, ini untuk menampilkan informasi tentang keranjangnya gitu. Seperti tadi juga ada, dan ada card controllernya juga di sini. Dan di sini ada error 4. Nah, untuk errors ini cuma akan ditampilkan kalau halaman tidak ditemukan gitu. Ketika kita mendirect controller, namun filenya itu typo atau foldernya itu salah atau gimana tentang masalah redirect pokoknya dah. Nah, itu akan ditampilkan not found ini gitu. Tadi ini tidak tampil karena ya tidak ada yang error. Dan ini ada products. Nah, ini untuk tampilan produk-produknya. Seperti di sini ada create, edit, atau ini create untuk field tambahkan produk tadi di sellers.
dan ini ada edit juga untuk mengedit produknya, dan indeks PHP ini untuk menampilkan tadi di bagian sini pokoknya di bagian sini untuk index.php di products gitu. Dan untuk stats ini di sini statistik. Jadi untuk backendnya itu ada di sini gitu. Dan ini juga di link ke JavaScript. Di sini juga ada JavaScriptnya, tapi ntar tuh jelasin. Dan di sini ada profile. Untuk profile ini seperti yang tadi dilihat, di sini ada profile. Nah ini adalah backendnya itu ada di profile. Ini ada seller. Nah untuk seller ini bukan tampilan untuk seller sih, tapi untuk admin di sini. Jadi apa yang ada di dashboard sini, kalau pencet ini dipencet rola penjual lihat produk gitu. Nah, ini akan dianu ke seller ini. Seller misal mau membuat user gitu, mau dashboard, web index ya gitu. Dan yang terakhir di ada footer. Footers ini yang paling bawah Fall Bookstore J2025. Dan ini ada header ini cukup banyak juga yang di bagian atas ini, seperti icon profile picture, nama toko ini. Oke, saya sudah cukup untuk app. Coba, dan sekarang ini ada CSS nya, dan CSS nya ya tampilannya ini kayak lebih berwarna nih. Dan ada JS juga atau JavaScript supaya tampilan lebih hidup, seperti ini. Dan ini ada sedikit mini animasi gitu. Ini yang awalnya warna abu-abu terus kursornya diarahin ini jadi putih gitu. Ini juga tabelnya jadi agak hidup. Nah itu ada di JavaScript. Nah oke, dan sekarang ke HT access yang ada di publik. Nah ini untuk HT access yang ada di publik, ini untuk memanggil indeks PHP yang ada di publik, dan memanggil ini indeks PHP yang ini. Nah, indeks PHP yang ini adalah inisiasi atau ya manggil yang ada di folder app. Jadi dipanggil melalui publik indeks PHP. Dan yang terakhir ada .ht access di sini. .ht access ini untuk memanggil indeks PHP yang ada di dalam folder publik gitu. Nah, akan memanggil yang ini karena di sini diinisiasikan folder publik dan indeks PHP gitu. Oke, mungkin cukup segitu aja untuk penjelasan demonstrasi saya. Terima kasih untuk Pak Triawan untuk materinya, dan see you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.